Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, masih tetap semangat belajar ya. Harus tetap semangat belajar meskipun pembelajaran kita masih secara daring. Nah adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Dan adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya tidak henti-hentinya setiap minggu saya ingatkan tentang disiplin protokol kesehatan. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah adik-adik, di pertemuan kelima ini kita masih membahas bab 3. Jadi kita akan melanjutkan bab 3. Dan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Oke adik-adik, langsung saja mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan. Manusia dalam ilmu ekonomi itu disebut makhluk ekonomi atau nama ilmiahnya Homo economicus ya. Kalian di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, dan kegiatan ekonomi itu pasti dilakukan oleh manusia ya. Mengapa manusia disebut makhluk ekonomi? Karena manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Nah, salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara transaksi jual beli. Nah, kalian hampir setiap hari pasti melakukan transaksi jual beli, ya. Nah, di dalam transaksi jual beli itu terdapat 3 proses yang kalian lakukan, ya, biasanya, yaitu ada permintaan, penawaran, dan harga. Nah, itu ketiga itu nanti yang akan kita bahas hari ini. Permintaan, penawaran, dan harga. Sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian mengamati fenomena tersebut? Di situ ada fenomena harga sembako naik. Pasti kalian sering mendengar di berita-berita. Nah, fenomena tersebut itu biasanya terjadi di saat sebelum hari raya atau akan hari raya atau di saat puasa Ramadan, ya, harga sembako naik. Menjelang hari raya biasanya harga sembako melonjak naik. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap sembako, sehingga menyebabkan sembako itu semakin langka, ya, sehingga harganya semakin mahal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah,
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang. Jika harga barang tinggi, maka permintaan barang akan rendah. Sebaliknya, jika harga suatu barang rendah, maka permintaan akan barang itu tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa semakin meningkat. Yang ketiga, selera masyarakat. Jika selera masyarakat meningkat, permintaan pun meningkat pula. Begitu juga sebaliknya, seperti contoh yang tadi, ya. Jadi, di saat hari raya Idul Fitri, jadi selera masyarakat akan kebutuhan sembako itu meningkat, sehingga permintaan pun akan meningkat juga. Dan itu akan berpengaruh di harga sembako. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kualitas barang. Semakin tinggi kualitas barang, maka permintaan akan barang juga meningkat. Kemudian yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pengganti atau pelengkap. Contoh, kopi dan teh. Jika kopi mahal, masyarakat cenderung membeli teh. Begitu juga sebaliknya, ya. Contoh lain, misal jika premium bensin itu langka, maka masyarakat akan beralih ke Pertalite atau Pertamax. Faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, permintaan barang akan semakin meningkat. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah akan mengumumkan terjadi kenaikan harga BBM, maka masyarakat akan berbondong-bondong membeli BBM. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena masyarakat sudah memprediksi, ya, nantinya kalau mahal, sebelum harga BBM itu menjadi mahal, maka masyarakat harus membeli BBM itu. Nah, sekarang kita bahas hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan bunyinya yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Nah, hubungan antara harga dengan permintaan itu bisa digambarkan melalui kurva permintaan. Nah, di sini ada contoh dari kurva permintaan, ya. Misalkan yang di sebelah kiri itu ada tabel harga dan permintaan terhadap wortel. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jika harga per kilogram wortel 5.000, maka jumlah barang yang diminta 2. Sampai di bawah, jika harganya rendah 1.000, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak, 10. Kemudian, dari tabel tersebut bisa digambarkan dalam bentuk kurva seperti yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi P itu harga, jadi grafik yang dari atas ke bawah itu harga, kemudian yang mendatar itu menunjukkan jumlah barang. Kemudian D itu permintaan, ya. Nah, jadi dari tabel tersebut dapat digambarkan kurva seperti ini, ya. Nah, jadi kurva permintaan itu dia menurun, ya, dari atas sebelah kiri menuju kanan sebelah bawah, ya. Jadi bentuknya seperti itu, yang ada
tanda garis anak panah warna merah, itu menunjukkan kurva permintaan. Nah, dari kurva tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak juga jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, ya. Jadi, semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Kemudian kita bahas penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkatan harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama, biaya produksi. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang. Akibatnya penawaran akan berkurang, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang akan bertambah dan berakibat pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba meningkatkan produksinya. Dan yang keempat, ada faktor non-ekonomis seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Semuanya itu akan berpengaruh pada penawaran. Seperti di permintaan, penawaran juga memiliki kurva yang disebut kurva penawaran untuk menggambarkan hubungan antara harga dengan penawaran suatu barang. Contoh, ya. Lihat di tabel sebelah kiri. Nah, di situ ada harga dan jumlah penawaran per kilogram telur, ya. Jadi, kalian lihat kalau dia harga 5.000, jumlah barangnya 10 kg. Jadi ini berbeda dengan yang permintaan tadi, ya. Kalau di sini harganya tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan tinggi juga. Dan di sebelah kanan itu ada hubungan antara harga dengan penawaran telur. Itu telur, ya, bukan wortel, maaf. Nah, kalau digambarkan di dalam kurva, nah, itu dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, ya. Jadi kurvanya dari kiri bawah menuju kanan atas. Di situ ada titik-titik berdasarkan tabel, ya. Jika harganya 1.000, nah, maka jumlah barang yang ditawarkan 2. Jika harganya 2.000, maka yang ditawarkan 4, dan seterusnya. Nah, dari kurva tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, coba kalian perhatikan kembali, ya, kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, jadi kalau kurva permintaan itu dia jika harganya rendah, maka jumlah barang yang diminta akan tinggi. Sebaliknya kalau penawaran, jika barangnya rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan rendah juga. Nah, misalkan di situ, jika harga 1.000 di permintaan, maka jumlah barang yang diminta 10, ya. Kemudian di penawaran, jika harga 1.000, nah, jumlah barang yang ditawarkan jumlahnya 2. Nah, kalian lihat bedanya, ya. Yang sebelah kiri itu permintaan disimbolkan dengan huruf D, dan yang sebelah kanan itu penawaran disimbolkan dengan huruf S. Nah, sekarang kita beralih ke harga keseimbangan. Nah, apa sih harga keseimbangan itu? Harga keseimbangan itu adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Harga keseimbangan disebut juga dengan harga pasar. Nah,
Harga keseimbangan dapat digambarkan dalam kurva berikut ini ya. Jadi yang titik potong tengah antara kurva penawaran dan permintaan itu disebut harga keseimbangan ya. Jadi titik perpontongan antara permintaan dan penawaran itu disebut harga pasar atau harga keseimbangan. Dari proses tawar-menawar, nampak adanya kesepakatan, di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, adik-adik, demikian untuk materi hari ini ya, untuk materi di pertemuan kelima tentang penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan setelah ini jangan lupa kalian mengerjakan kuis. Nah adik-adik, demikianlah pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi adik-adik, kalian harus tetap semangat belajar, harus tetap rajin belajar, meskipun pembelajaran kita secara online atau daring. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan kuis di Google Form. Seperti biasa, linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.